Selamat pagi Pak Kolik. Baik Bu Umi, saya akan mengadakan wawancara dengan Bu Umi terkait dengan tugas saya, yaitu calon guru penggerak, tentang dilema etika yang ada di sekolahannya Bu Umi. Baik, langsung saja Bu Umi terkait dengan pertanyaannya. Ya, monggo Pak Kolik. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Untuk menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama ini, saya sudah mengalami, terutama berada di kelas 5. Memang namanya saja sudah dilema etika. Jadi, saya harus benar-benar memperhatikan apabila saya mau menyelesaikan masalah tersebut. Artinya, dalam menyelesaikan masalah tersebut, saya harus melihat permasalahan yang satu dan permasalahan yang lainnya. Lagi karena kedua permasalahan itu hampir sama. Jadi saya harus memperhitungkan resiko-resiko apa nanti yang terjadi pada permasalahan ataupun permasalahan di dalam hal tersebut. Tentunya saya menyelesaikan dulu dengan resiko yang sangat rendah dulu. Itu yang saya gunakan. Jadi resiko yang rendah dulu yang digunakan ya. Baik, terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam menjalankan dan mengambil keputusan ini, saya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan universal, yaitu menjalankan keputusan tersebut yang berdampak pada terciptanya lingkungan dan yang positif dalam lembaga kita dan juga positif bagi anak. Jadi tetap anak ya yang harus diutamakan. Ya, yang prioritaskan tetap anak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil yaitu saya melihat kedua permasalahan tersebut yang kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, serta saya juga mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan kedua permasalahan tadi. Jadi proses atau langkah-langkahnya yaitu pertama itu siapa yang berkepentingan. Kemudian kita melihat fakta-fakta menarik yang ada pada saat itu. Iya. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan ini saya tetap berpegang teguh pada filosofi Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang berbunyi ing ngarsa suntulodo ing madya manungkarsa tuturi handayani. Jadi dalam pengambilan keputusan ini tetap berpihak kepada siswa. Tetap siswa ya yang diutamakan berarti ya. Ya, tetap siswa. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, ini yang paling saya anggap dulu. Dalam pengambilan keputusan ini juga karena apa saya harus mengambil keputusan itu antara individu dengan masyarakat, artinya pada dalam pengambilan keputusan ini baik menurut saya tetapi di masyarakat juga belum tentu baik. Yang kedua yaitu dengan apa keadilan rasa adil dan keikhlasan. Biasanya kalau kita sudah keputusan ini sudah adil tapi belum tentu kita bisa ikhlas dengan keputusan tersebut. Yang berikutnya yaitu kebenaran dan kesetiaan. Jadi ini sudah benar keputusan ini, tapi menjalani atau menjalankan itu belum tentu kita bisa konsisten atau setia dalam keputusan itu, seperti tadi untuk tantangan sekali. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa
yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, saya tidak mempunyai jadwal dan saya melihat dulu kasus ini seperti apa. Bila itu bisa saya selesaikan saat ini, ya selesaikan saat ini. Jadi saya belum berusaha fleksibel, jadi tidak menunda-nunda permasalahan. Jadi diselesaikan saat itu juga. Seperti itu berarti jadwal tertentu yang kalau misalnya masalah itu bisa langsung diselesaikan gitu ya diselesaikan. Tetapi kalau memerlukan waktu atau penyelidikan ya diberi waktu beberapa lagi. Kalau masalah itu tidak bisa diselesaikan pada saat itu juga harus koordinasi dulu dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, misalnya teman-teman guru yang tidak saya harus selesaikan dengan misal komite dengan wali murid atau tokoh masyarakat. Berarti fleksibel ya. Ada yang mungkin bisa diselesaikan saat itu juga, atau mungkin ada juga permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada waktu itu, maka ibu selesaikan mungkin koordinasi dengan komite ataupun wali murid melihat situasi dan kondisi. Terus yang berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam hal ini saya sangat perlu, jadi saya tidak bisa memutuskan sendiri dalam menghadapi kasus dilema etika. Ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya dalam menyelesaikan hal tersebut, saya berkoordinasi dulu dengan teman-teman ada di lingkungan sekolah dengan apa berbekal saya sudah mendapatkan fakta dalam permasalahan tersebut, seperti biasanya konsultasi dengan rekan sejawat. Terima kasih Bu Umi atas waktu yang diberikan kepada saya dalam kegiatan wawancara hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu. Sama-sama, saya sampaikan ke Pak Kolek tadi yang menjadi pembelajaran bagi saya sendiri adalah dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa serta-merta, harus ada beberapa pertimbangan yang nantinya kita tidak akan menyesal dan mengambil keputusan tersebut, dan tentunya keputusan-keputusan tersebut harus berdampak kepada siswa dan kepada warga sekolah, khususnya seperti itu tujuannya tetap kepada siswa. Jadi tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi juga Pak Kolek. Pak Eko, nanti saya akan mengadakan wawancara dengan Pak Eko terkait dengan dilema etika yang Pak Eko hadapi di sekolah sini. Baik Pak Eko, langsung saja nih kita mulai. Iya, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih sebelumnya Pak Mukolek. Untuk dilema etika atau bujukan moral itu sendiri kan sangat kompleks ya. Jadi kita harus tahu dulu, apalagi dengan anak-anak sekarang baik di kelas 1 sampai kelas 6, kita juga harus tahu dulu permasalahannya apa. Kita sebelumnya juga harus tahu dulu dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa dulu, sehingga kita bisa mengidentifikasi seperti apa permasalahannya, menguraikannya, terus hingga kita bisa tahu mencari permasalahannya, akar permasalahannya, sehingga kita bisa menyelesaikan dilema etika itu tadi ya, dilema etika itu atau bujukan moral itu sampai akar-akarnya, sehingga tidak ada satupun yang tersisa. Seperti itu Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya itu memang sangat rumit sekali ya, sangat riskan sekali, sehingga apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya putuskan itu juga akan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan universal. Tidak
tidak hanya serta-merta dengan keputusan saya sendiri, tapi juga tetap mengingat pada nilai-nilai kebajikan, juga dengan nilai-nilai moral Pancasila seperti itu. Jadi akan mempunyai dampak juga, dampak Positif. yang positif. Jadi tidak, kalau misalnya kan kalau berdasarkan pengalaman pribadi kan dampaknya akan negatif. Iya, Kalau iya. tapi kita berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan kan pasti berdampak positif pada lingkungan seperti itu. Terutama juga pada anak nih yang Iya, betul. mengalami masalah pada waktu itu. Berikutnya, Pak Eko, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk prosedurnya ya yang telah saya lakukan selama ini itu, saya melihat dulu akar permasalahannya dulu Pak Mengkolek. Saya melihat dulu dan saya melihat kedua belah pihak. Saya akan mendengarkan dari satu pihak dulu, satu pihak lagi, sehingga saya akan tercipta suatu keputusan yang bijak. Jadi saya tidak mendengar dari salah satu sisi sehingga nanti saya tidak dikatakan untuk tidak adil seperti itu. Kasih. Iya, itu betul, karena mau tidak mau kita harus tetap mendengar sehingga kita akan bisa mengumpulkan fakta-fakta, ya kan, fakta-fakta, terus biar apa yang kita putuskan juga tahu dampaknya bagaimana, seperti itu, resikonya bagaimana, seperti itu Pak. Berarti mengumpulkan semua informasi dulu. Betul, betul, Sebelum mengambil keputusan. betul sekali Pak Kolek. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pemutusan dilema etika itu saya tetap berpegang teguh pada Bapak pendidikan kita, ajaran Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang dimana kita pasti sudah tahu beliau punya pepatah yaitu ing ngerso suntolodo ing mandya mawon karso tuturi handayane. Pak Mengkolek pasti juga paham betul akan hal tersebut ya Pak. Jadi itu kita juga semua keputusan kita juga harus berprinsip pada itu, karena kita juga berpegang teguh karena kita sebagai pendidik ya kan Pak. Bagaimana kita memberikan contoh, bagaimana kita mendorong, seperti itu Pak. Jadi nanti keputusannya itu harus berpihak kepada siswa. Betul, iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pasti ada tantangannya. Iya betul Pak Mengkolek, ya tantangannya ini bisa dikatakan apa namanya, resiko ya Pak, sangat resiko bagi saya sendiri, karena saya akan bingung dan saya akan bertanya pada diri saya sendiri, apakah keputusan saya yang saya ambil ini itu sudah benar apa belum, tanggapan masyarakat bagaimana, tanggapan anak-anak bagaimana, apakah ini sudah sesuai dengan etika, apakah sesuai dengan tadi nilai-nilai kebajikan, apakah sudah sesuai dengan pepatahnya Bapak pendidikan kita tadi, seperti itu Pak Mengkolek. Jadi saya harus benar-benar tahu, jadi keputusan ini seperti ini, keputusan ini seperti ini Pak Mengkolek. Kadang dalam masyarakat itu pun juga ada sesuatu yang baik bagi kita, kadang bagi mereka. Nah itu betul sekali ya. Baik, yang berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya kalau untuk jadwal tersendiri atau jadwal yang terprosedur itu tidak ada Pak Mengkolek ya. Kalau ada masalah sebisa mungkin kita menyelesaikannya secara langsung saat itu juga, karena kita tahu tadi nanti dampaknya bagaimana. Kalau nanti berlalu-lalu mungkin dampaknya akan banyak, dampak negatifnya juga akan banyak. Tapi ada kalanya juga kalau memang masalah tersebut harus diselesaikan 2 kali atau 3 kali, itu pasti akan saya jadwal menghadapi masalah-masalah seperti itu, karena kan tidak semua masalah bisa diselesaikan dalam 1 kali pertemuan, 1 kali sesi seperti itu Pak Mengkolek. Jadi tetap ada, kalau jadwal tertentu atau jadwal yang terprosedur atau mekanisme seperti apa itu tidak ada Pak Mengkolek ya.
Tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya. Kalau berat berarti mungkin bisa beberapa. Ya betul, ya menghadapi siswa, menghadapi itu. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk pengambilan keputusan saya tidak bisa sendiri Pak Mukale, karena saya sebagai pimpinan di sekolah ini itu juga harus tidak serta-merta saya memutuskan secara pribadi, ya kan Pak. Tadi kan sudah saya jelaskan di depan, nanti jika saya tidak adil, ya kan Pak. Akhirnya saya harus berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru lain, teman-teman yang lain, atau mungkin kepala sekolah yang lain juga, karena kan Sharing gitu. iya, sharing dengan teman sejawat seperti itu. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang lain mungkin punya persepsi yang lain ya, atau punya opini yang lain juga, sehingga masukan-masukan itu saya cerna, saya kelola sehingga bisa memutuskan suatu keputusan yang bijak seperti itu Pak Mukale. Berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan itu yang bisa saya petik itu adalah setiap keputusan itu punya dampak, setiap keputusan itu punya resiko, ya. Dari dampak dan resiko itulah nanti bagaimana kita mengelolanya Pak Mukal. Jadi kayak tadi kita harus mengingat dengan nilai-nilai kebajikannya, terus apakah kita sudah sesuai dengan ajaran Bapak pendidikan kita tadi, terus Tadi. betul ya, terus apakah kita tadi benar-benar keputusan bersama, bukan keputusan pribadi seperti itu. Apakah kita mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan bersama? Nah, itu semua itulah yang saya pelajari dalam pengambilan keputusan ini, sehingga keputusan yang saya ambil sebagai pimpinan di sekolah ini itu insya Allah bijak Pak Kolek. Jadi benar-benar kepentingan bersama, bukan kepentingan saya pribadi, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Eko atas waktu yang diberikan kepada saya sama-sama. untuk wawancara pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini nanti bisa bermanfaat untuk saya, juga bermanfaat untuk lembaganya Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Mukalek. Semoga Pak Mukalek juga nanti untuk menjadi guru penggeraknya juga sukses dan lancar, tidak ada halangan dan semuanya berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih. Ya, sama-sama.